Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengajarkan lagi tentang FPP. Apa itu FPP? FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor itu adalah sebuah faktor dari bilangan. Persekutuan itu adalah sama, yang sama. Ya, terbesar itu yang paling besar. Oke, tidak banyak. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Yang pertama kita pakai cara klasikal atau cara manual ya. Yang pertama kita mencari FPP dari 6 dan 8. 6 faktornya 1, 2, 3, 6. Sedangkan 8 faktornya 1, 2, 4, 8. Yang kembar atau sekutu itu 1 dan 2. Yang lain tidak ada yang sama atau kembar. Maka kita cari yang paling besar, karena cari faktor persekutuan yang besar yaitu 2. Maka FPP 6 dan 8 adalah 2 gitu. Oke, yang kedua FPP dari 8 dan 9. Faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Faktor dari 9 itu 1, 3, 9. Nah, dari semuanya yang kembar atau sekutu atau yang sama itu adalah 1. Maka FPP dari 8 dan 9 itu 1 gitu. Yang ketiga FPP dari 8 dan 12. 8 faktornya 1, 2, 4, 8. Sedangkan 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, yang kembar 1, 2, 4. Dan yang paling besar itu 4. Jadi FPP dari 8 dan 12 adalah 4 gitu. Sekarang FPP dari 8, 12 dan 18. Faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Dari ketiganya yang kembar itu 1 dan 2. Yang lainnya ada yang kembar, ada yang tidak. Harus semuanya kembar. Karena yang kembar semuanya itu cuma ada 2, 1 dan 2. Yang paling besar itu yang 2. 4 kenapa kok tidak? Karena yang 18 nggak ada 4-nya, seperti itu maksudnya. Jadi FPP dari 8, 12 dan 18 itu 2. Cara dibagi dengan bilangan prima. FPP dari 6 dan 8. Ditulis 6 dan 8, kemudian digaris atau dibagi seperti per. Bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan itu adalah bilangan 2 karena genap. 6 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Hasil 3 dan 4 karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya itu 2. FPP nya maka 2. Yang kedua FPP dari 8 dan 9. 8 dan 9 dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan prima yang sama itu tidak ada, karena sudah tidak ada bilangan prima yang dapat membagi bilangan 8 dan 9, maka FPP nya itu 1. Jadi kalau tidak ada bilangan prima yang membaginya, maka FPP nya adalah 1. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga FPP dari 8 dan 12. 8 dan 12 dibagi dengan bilangan prima yang sama, yaitu hasilnya adalah 2 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena masih bisa dibagi dengan bilangan prima, ya bilangan prima yang dapat membagi 4 dan 6 itu 2. Ya, 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka FPP nya itu yang dilingkari itu, karena 2 dan 3 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang
sama. Maka ditulis keduanya 2 kali 2. Boleh disingkat 2 pangkat 2 atau langsung ditulis hasilnya adalah 4. 2 kali 2 itu 4, atau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Selanjutnya FPP dari 8 dan 12 sama 18. Nah, ditulis karena genap semua bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 itu 9. 4, 6, dan 9 dibagi dengan bilangan prima yang sama itu tidak ada lagi. 9 bisanya dibagi 3, sedangkan 4 nggak bisa. 6 bisa. 4 dibagi 2 bisa, 6 bisa, 9 tidak bisa. Karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka ya hasilnya 2. Seperti itu. Cara yang ketiga dengan pohon faktor. FPP dari 6 dan 8 adalah pohon faktor dari 6 itu 2 dan 3. Pohon faktor dari 8 itu 2, hasilnya 4, belum prima, dibagi 2 hasilnya sudah 2. Maka 6 itu 2 kali 3, sedangkan 8 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3. Maka FPP dari 6 adalah dicari yang kembar saja atau sekutunya dengan pangkat yang terkecil. Seperti itu. Jadi dipilih yang 2. Berikutnya FPP dari 8 dan 9. Pohon faktor dari 8 itu 2 2 2. 9 pohon faktornya 3 dan 3. Maka 8 itu 2 pangkat 3, sedangkan 9 itu 3 pangkat 2. Karena tidak ada faktor yang sama atau tidak ada sekutu, maka FPP-nya adalah 1. Jadi jika tidak ada maka 1 FPP-nya. Berikutnya 8 dan 12. Itu pohon faktor dari 8 2 2 2, sedangkan 12 itu 2 2 dan 3. 8 itu 2 pangkat 3, sedangkan 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, karena 2-nya ada 2, kalikan 3. Maka yang kembar itu cuma 2. Karena ada yang kembar, nah 2 dipilih pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, maka FPP 8 dan 12 itu 4. Berikutnya FPP dari 8, 12, dan 18. Nah, 8 itu 2 2 dan 2. Pohon faktornya 12 itu 2 2 dan 3, sedangkan 18 itu 2 3 dan 3. Maka 8 itu 2 pangkat 3, 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Maka FPP-nya kita cari yang kembar saja dari ketiganya. Ya, itu ada 2. Dari 8 ada 2, dari 12 ada 2, dari 18 ada 2. Loh, 3 kenapa kok tidak ikut? Karena di 8 tidak ada 3, seperti itu. Jadi FPP-nya 2, dicari pangkat yang paling kecil antara ketiganya tadi, itu pangkat 3, pangkat 2, dan tidak ada pangkat. Maka yang tidak ada pangkat tetap 2. Seperti itu anak-anak. Dari ketiganya kita lihat hasilnya ya. FPP dari 6 dan 8 itu 2, FPP dari 8 dan 9 itu 1, FPP dari 8 dan 12 itu 4, FPP dari 8, 12, dan 18 itu 2. Sama kan dari ketiga cara? Tergantung kalian pilih yang mana cara yang paling mudah. Kalau menurut Pak Guru itu cara pohon faktor atau cara membagi dengan bilangan prima. Jangan cara manual karena itu lebih panjang sekali caranya, anak-anak.
Dalam kehidupan sehari-hari atau soal cerita, FPP berguna untuk menentukan pembagian barang yang berbeda dalam jumlah yang sama dan dibagi dalam jumlah. Tugas kalian hari ini adalah mencari FPP dari bilangan-bilangan berikut dengan cara pohon faktor. Itu ya anak-anak. Demikian pembelajaran kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat belajar.